Salah satu alasan Wahabi benci disebut Wahabi katanya adalah karena gelar Wahabi ini berasal dari Syiah dan gelar ini bertujuan untuk melemahkan dakwah sunnah, membuat bahagia musuh-musuh Islam. Benarkah demikian? Faktanya justru yang memberikan gelar Wahabi bagi kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab adalah saudaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, para pemirsa TS TV 414 yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TS TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TS TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan video ini tentang alasan Wahabi. Kenapa Wahabi sangat alergi dengan nama Wahabi sendiri? Jadi orang-orang Wahabi itu sangat alergi, artinya ketakutan sekali apabila mereka disebut Wahabi. Kenapa? Ya, saya bertanya-tanya, jika kita disebut Wahabi, mereka itu akan meradang. Mereka kepanasan, mereka meradang kayak cacing dilempar di tanah di saat diterik matahari. Kepanasan sekali, kejang-kejang mereka itu. Kenapa mereka demikian? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Salah satu alasan Wahabi benci disebut Wahabi katanya adalah karena gelar Wahabi ini berasal dari Syiah dan gelar ini bertujuan untuk melemahkan dakwah sunnah, membuat bahagia musuh-musuh Islam. Benarkah demikian? Faktanya justru yang memberikan gelar Wahabi bagi kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahab adalah saudaranya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Bahkan ulama Makkah yang menyaksikan sendiri kekejaman Wahabi, yaitu Said Zaini Dahlan, yang merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang namanya menjadi inspirasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah sebelumnya bernama Muhammad Darwis, ternyata juga menyebut Wahabi bagi kelompok ini di dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Dan memang saat itu Wahabi menjadi kelompok yang benar-benar diwaspadai, mengingat apa yang mereka lakukan di Jazirah Arab, sehingga jika ada yang kajinya agak keras sedikit, dianggap Wahabi. Jika ada yang jenggotnya panjang sedikit, dianggap Wahabi. Bahkan Haji Rasul, Bapak Buya Hamka pun pernah dituduh Wahabi, padahal bukan. Justru beliau adalah Asy'ari Tulen, dapat dilihat pada buku beliau Umdatul Anam fi Ilmil Kalam, sebuah buku membahas ilmu kalam yang di dalamnya beliau jelaskan sifat 20, bukan trilogi Tauhid ala Wahabi. Dalam fikih pun, meskipun mazhab beliau tak sekencang tokoh lain, kita dapat katakan bahwa umumnya amaliyah beliau merujuk ke mazhab Syafi'i dan mengakui khilafiyah, tidak asal main bid'ah-bid'ahkan seperti Wahabi. Ini dapat dilihat dari kitab beliau yang berjudul Asy-Syir'ah, buku bantahan bagi siapa saja yang menyatakan bahwa kunut subuh dan jahar basmalah itu bid'ah. Jadi untuk para Wahabi, sudahlah jangan selalu menyalah-nyalahkan Syiah. Ya mereka melenceng, oke, tapi bukan berarti kalian boleh bohong dan bukan berarti kalian tidak melenceng juga. Tobatlah. Satu lagi, kenapa konten saya banyak mengkritik Wahabi bukan aliran sesat lain? Ya karena netizen paling beringas di medsos ya netizen Wahabi. Komen banyak tak nyambung, akun pun banyak yang palsu. Makanya kalian ini para Wahabi perlu introspeksi, Apa benar kalian firqah najiyah jika ternyata menunjukkan wajah dan mengakui nama Wahabi saja malu dan tak berani? Demikianlah pemirsa alasan kenapa Wahabi alergi disebut Wahabi. Orang Wahabi takut dengan namanya sendiri. Ini sudah jelas alasannya ya. Mudah-mudahan video yang kami bawakan ini bermanfaat dan menjadikan perantara saudara kita Salafi Wahabi sadar
dan bisa kembali pada jalan benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa TTV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang kami bawakan, yang kami sajikan kepada Bapak Ibu pemirsa TTV yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kami bawakan, apa yang kami persembahkan untuk para pemirsa sekalian bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, menjadi tambahan ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa terhindar dari pendangkalan akidah, dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang menyesatkan, dan terhindar dari paham radikal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.